Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Firda Hilmiatul Alia. Dalam pertemuan ke-10 ini saya akan merisum materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu yang berjudul tentang Managing Children Class atau Classroom Management for Young Learners. Classroom Management for Young Learners merupakan proses mengatur kelas agar anak-anak dapat belajar bahasa Inggris dengan nyaman, aman, tertib, dan juga menyenangkan. Karena guru tidak hanya mengatur tempat duduk atau kegiatan belajar, tetapi juga menciptakan suasana emosional yang positif agar anak merasa diterima dan percaya diri. Lingkungan kelas yang rapi atau cerah dan ramah anak sangat membantu meningkatkan kenyamanan belajar. Kenapa? Karena selain itu hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat berperan penting karena anak akan lebih terbuka, patuh terhadap aturan, dan termotivasi ketika mereka merasa dihargai dan dipahami. Konsistensi dalam menerapkan aturan juga diperlukan agar anak memahami batasan yang jelas, sedangkan keterlibatan orang tua penting untuk mendukung perkembangan anak di rumah dan di sekolah. Kemudian anak-anak juga memiliki karakteristik khusus seperti rentang perhatian yang pendek, suka bermain, mudah terdistraksi, dan cenderung belajar melalui peniruan. Oleh karena itu, guru harus menggunakan berbagai aktivitas yang menarik perhatian, seperti apa? Permainan, lagu, gerakan, dan media visual agar pembelajaran tidak membosankan. Guru juga perlu menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Inggris dan perilaku, karena anak sering meniru apa yang mereka lihat dan dengar. Rutinitas kelas juga perlu diterapkan. Kenapa? Agar anak merasa aman dan memahami alur kegiatan yang akan mereka lakukan setiap hari. Apa sih strateginya? Salah satu strategi efektif dalam mengelola kelas anak adalah membuat aturan kelas yang sederhana dan mudah dipahami. Misalnya, mengangkat tangan sebelum berbicara, bersikap baik kepada teman, dan menjaga kebersihan kelas. Aturan tersebut, kalau jelas, akan membantu memahami perilaku yang diharapkan di dalam kelas. Selain itu, rutinitas harian seperti menyanyi saat pembukaan, mengulang materi sebelumnya, mempelajari kosakata baru, atau mengerjakan tugas dan penutupan dengan lagu perpisahan seperti pembelajaran itu lebih terstruktur dan mudah diikuti oleh anak-anak. Kemudian sebagai contoh dalam pembelajaran tema Colors selama 1 jam, guru dapat memulai dengan menyanyikan lagu pembuka, kemudian mengulas warna yang sudah dikenal, memperkenalkan warna baru menggunakan face card, memainkan permainan seperti touch the color, serta memberikan worksheet mewarnai. Selanjutnya anak-anak dapat berarti berbicara dengan menyebutkan warna benda yang mereka lihat di kelas, dan kegiatan ditutup dengan apa? Dengan pemberian reward sederhana serta lagu penutup. Model pembelajaran seperti ini bisa memadukan rutinitas, aktivitas fisik, permainan, dan reward agar anak tetap fokus dan antusias. Dalam proses belajar, guru juga sering menghadapi perilaku menantang seperti anak menangis, lari di kelas, tidak mau berbicara, atau mengganggu temannya. Untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat memberikan perhatian khusus, menggunakan kata yang menenangkan, memberi peran tertentu seperti classroom helper, atau menggunakan alat bantu seperti boneka untuk mendorong anak berbicara. Anak yang mengganggu dapat dipisahkan sementara dan diajak berdiskusi agar memahami kesalahannya itu apa gitu ya. Cara ini lebih efektif dibandingkan hukuman keras karena anak usia dini itu membutuhkan pendekatan yang lembut dan penuh empati, jadi tidak boleh menggunakan kekerasan. Kemudian kenapa sih kita di dalam kelas itu harus memberikan reward? Karena pemberian reward juga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar anak. Reward dapat berupa pujian, stiker, atau tepuk tangan yang membuat anak tersebut merasa dihargai dan terdorong untuk berperilaku positif. Namun, reward tidak boleh diberikan secara berlebihan agar anak tidak belajar hanya demi mendapatkan reward itu.
Namun, guru perlu menyeimbangkan antara reward fisik dengan reward sosial seperti pujian dan dukungan verbal. Di Indonesia, guru sering menghadapi tantangan seperti kelas yang terlalu besar, fasilitas yang terbatas, perbedaan karakter siswa, serta kurangnya dukungan orang tua. Untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat membagi kelas menjadi kelompok kecil, kemudian menggunakan media yang sederhana, menerapkan aturan dengan konsisten, dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Dengan manajemen kelas yang baik, pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dan kesimpulan materi ini, manajemen kelas anak bukan hanya untuk mengatur perilaku, tetapi juga tentang membangun lingkungan belajar yang positif. Guru yang berhasil adalah guru yang mampu menciptakan kelas yang aman, kreatif, dan penuh kasih sayang, sehingga anak-anak dapat belajar bahasa Inggris dengan percaya diri dan penuh semangat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.